Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Pendengar di mana saja berada, wabil khusus yang sama kita hormati ketua kita Bapak Haji Heru, kemudian Bang Surya, sekretaris umum kita, sesepuh kita Bapak Haji Mat Angin, Bang Haji Jaina, juga yang sama kita hormati Al Ustadz Haji Mahmudi, Al Ustadz Abdul Razak, dan banyak lagi yang lain. Mudah-mudahan kita semua pagi ini selalu diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Silakan untuk dibaca. Halaman berapa, Guru? Surah At-Tolak. Siapa aja baca duluan. Yang baca siapa aja? Mana ada yang lain yang baca? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihin wa ahsul iddata wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Al-muradu ummatuhu, yang dimaksud adalah umatnya. Biqorinati ma ba'dahu, dengan korina apa yang sesudahnya, au kullahum, atau katakanlah kepada mereka. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Idza talaqtumun nisa, apabila kamu mentalak istrimu. Apabila kamu mentalak istri. Ai aradtumus talaqa, artinya kamu ingin mentalak istri. Fatallikuhunna liiddatihinna, maka tolaklah mereka itu karena iddah mereka. Li awwaliha, pada permulaan iddahnya. Bi an yakuna tolaku fi tuhrin, bahwa adalah tolak itu dalam kesucian. Lam tamussu fihi, yang belum disentuh padanya. Litafsirihi sallallahu alaihi wasallam rawahu Syaihun, karena ditafsirkannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yang demikian itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Artinya apabila kamu mentalak istri. Jadi talak itu sebetulnya hukumnya aja, hukumnya halal tapi paling dibenci. Abghadul halali ilallahi at-talaq. Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.
bahasa kitanya cerai, ya. Jadi halal hukumnya, namun paling dibenci oleh Allah. Karena itu kepada seluruh pasangan, ya harus berhati-hatilah. Jangan dikit-dikit tolak, karena ngikutin hawa nafsu. Jadi jangan sampai ngikutin hawa nafsu. Kadang hawa nafsu diikutin. Saya bercerai dengan kamu, ntar saya dapat gadis. Kata istrinya, iya saya juga bercerai sama kamu, ntar dapat perjaka. Itu ngikutin nafsu namanya. Dipikir-pikir dulu, apalagi udah punya anak. Khawatir nanti kalau udah terjadi tolak, anak jadi korban. Gitu. Jadi pikir-pikir dulu. Ya kalau memang sudah dipikir-pikir dan lain sebagainya, ya untuk bersatu agak sulit, yaitu darurat namanya. Boleh kita talak istri. Cuma itu salah satu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Nah itu. Jadi kalau mentolak itu, jadi diperhatikan iddahnya. Mentolak itu boleh dalam keadaan suci, boleh dalam keadaan menstruasi. Kalau ditolak dalam keadaan menstruasi, nanti dia mulai dihitungnya suci. Suci 1, 2, 3. Itu dianggapnya iddah itu. Suci 1, suci 2, suci 3. Kemudian ada lagi wanita itu ditolak setelah dia menstruasi, dia suci. Belum digaulin, belum disentuh oleh suaminya, ditalak umpamanya. Juga dihitung 3 kali suci. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan wanita-wanita yang ditalak itu, mereka wajib menahan diri mereka selama 3 kali quru. 3 kali quru ini dijelaskan 3 kali suci. Nah, bila terjadi talak, talak itu boleh pakai lisan, juga boleh pakai surat. Jadi tolak boleh pakai lisan, tolak boleh pakai surat. Tolak ada sorry, ada kinayah. Ya, jadi tolak itu ada sorry, ada kinayah. Contoh tolak sorry itu. Contohnya itu harus diucapkan. Namanya sorry. Aku tolak engkau. Itu bahasa Arabnya. Apa bahasa ininya? Aku tolak engkau. Terjadi udah. Ya. Ikatan melepaskan ikatan tersebut jadi terlepaslah ikatan nikah. Aku tolak engkau. Yang kedua, kita pisah. Nah. Yang ketiga, aku lepas engkau. Nah, ini kata-kata tolak sorry. Aku tolak engkau, atau kita pisah, atau aku lepas engkau. Kalau yang kinayah itu tidak jelas. Namun harus diperkuat dengan niat. Contoh kinayah nih. Pulanglah engkau kepada ibu bapamu. Terjadi tolak udah. Itu secara kinayah namanya. Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Itu terjadi talak. Yang kedua, kawinlah engkau dengan orang lain. Yang ketiga, saya sudah tidak hajat lagi padamu. Saya sudah tidak nafsu lagi padamu. Itu secara kinayah namanya. Dengan demikian terjadilah talak. Rukun talak itu
Yang pertama, suami yang mentalak. Baik pakai lisan, diucapkan, maupun pakai surat. Ya, dengan syarat baligh, berakal, dan kehendak sendiri. Itu syaratnya tuh. Jadi kagak disuruh sama orang. Syaratnya dia baligh, akalnya sehat, berkehendak sendiri. Itu rukun tolak. Jadi tolak ada dua, ada tolak apa namanya, sorry, ada tolak secara kinayah. Sudah dijelaskan tadi itu. Tolak dengan surat yang ditulis oleh suami sendiri sama dengan lisan. Tolak dengan surat ditulis oleh suami sendiri itu sama dengan lisan, langsung diucapkan. Jika setelah ditulis oleh suami namun tidak dibaca, maka sama dengan kinayah. Kalau dibaca, nah itu tolak sorih namanya. Ada lagi tolak yang dipaksa oleh orang lain, hukumnya sama dengan kinayah. Dipaksa sama orang lain, hukumnya sama dengan kinayah. Kalau hatinya membenarkan, maka jatuhlah talak itu. Kalau tidak membenarkan, maka belum jatuh talak. Ini talak yang dipaksa. Dia ucapkan, hatinya diniatkan talak, jadilah udah talak. Kemudian dipaksa sama orang, diucapkan, tapi hatinya tidak niat mentalak, itu tidak jadi talak. Itu talak yang dipaksa. Ada lagi talak secara taklik. Contohnya, bila engkau pergi dari rumah ini tanpa izinku, maka jatuhlah talak padamu. Jadi contohnya semacam itu. Bila engkau pergi ke rumah orang tuamu tanpa izinku, aku tolak engkau. Itu mentaklik namanya. Ya, itu namanya mentaklik. Bilangan tolak, ada tolak satu. Dia talak satu nih. Nah terus dia dihitung deh tuh. Setelah tolak satu dihitung iddahnya. Kalau belum 3 bulan 10 hari, dia balik lagi, namanya rujuk. Rujuk itu, rukun rujuk adalah suami yang merujuk. Jadi suami merujuk tuh. Jadi suami merujuk istri, ya sama orang tuanya bicara. Caranya itu ya, Pak, ini istri saya mau diajak pulang. Ya boleh, tuh dengan catatan buat pelajaran besok-besok. Ya jangan seperti itu lagi, jangan adat nafsu diikutin, kata mertua. Cium tangan dah tuh, bawa istrinya pulang. Itu namanya rujuk. Terjadi sebelum putus iddah, belum 3 bulan 10 hari, bawa pulang. Lama berumah tangga dia, dapat setahun, ribut lagi, talak lagi, seumpama. Talak 2 ada tuh. Gak lama sebelum putus iddah, rujuk lagi. Kalau udah putus iddah ya nikah yang baru. Dia rujuk lagi. Sebab belum putus iddah. Sama dengan yang tadi caranya. Ya udah dibawa pulang. Kemudian udah lama kehidupan, setahun 2 tahun, ribut lagi. Nah itu harus dipikir tuh. Sebab kalau ribut lagi terjadi tolak 3. Kalau udah terjadi tolak 3, itu nggak boleh balik lagi. Suami istri tidak boleh balik lagi. Kecuali istrinya sudah nikah lagi sama orang.
Ya dapat 1 tahun dia nikah sama orang, cerai lagi. Ya mungkin tuh adatnya tuh perempuan, ya gimana sama suami pertama berantem mulu, suami kedua ya ribut lagi. Ditolak sama suami yang kedua. Nah begitu dia putus iddah, ntar suami yang pertama boleh nikah lagi. Itu kalau terjadi tolak 3 namanya. Tapi mudah-mudahan jamaah kita tidak ada yang semacam itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya. Yang selanjutnya wa ahsul iddah, dan hitunglah iddah itu. Ihfadhuha lituraji'u qabla parogiha. Peliharalah iddah itu supaya kamu dapat merujuk sebelum selesai iddahnya. Jadi wanita yang ditalak sebelum selesai iddahnya boleh dirujuk. Namun kalau sudah putus iddah, udah lebih 3 bulan 10 hari, dia bukan rujuk, harus nikah yang baru. Nikah baru namanya. Makanya betul-betul diperhatikan setelah talak itu. Jangan sampai nggak tahu kapan ditalak, tanggal berapa. Nggak tahu ya, saya ini juga bingung. Nah, nggak boleh semacam itu. Jadi harus betul-betul dihitung, iddah itu diperhatikan. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Allah sebagai Tuhanmu. Atiuhu fi amrihi wa nahyihi. Taatilah dia dalam perkaranya dan larangannya. Betul-betul ditaati dalam masalah talak ini. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Janganlah engkau paksa mereka keluar dari rumah mereka. Jadi wanita yang habis ditalak itu jangan diusir dari rumah itu, jangan disuruh keluar. Biarin di situ dia selagi sebelum putus iddah masih di situ. Dan ntar kalau udah putus iddah itu kan pisah dah tuh resmi. Kenapa masih tinggal di situ? Sebab kapan-kapan dia hatinya pengen balik lagi, kagak capek-capek lagi dia. Ini itu ngangkutin dan lain sebagainya. Makanya di situ dia 3 bulan 10 hari setelah ditalak. Loh. Tapi kalau udah 3 bulan 10 hari itu usaha seguna sekaya, ya kalau memang harus dibagi, dibagi. Itu namanya usaha seguna sekaya, harta seguna sekaya, ya dibagi antara suami dan istri. Ada pecahannya itu secara tersendiri. Wala yakhrujna, dan mereka perempuan tidak boleh keluar minha darinya hatta tanqadiya iddatuhunna, sehingga berakhir masa iddahnya. Keluar sendiri juga dari rumah itu nggak boleh perempuan itu setelah ditalak. Harus diam-diam di situ sampai putus iddah. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali bahwa mereka mendatangkan perbuatan yang keji, zina umpamanya. Yang dapat dibuktikan bi fathil ya'i, dengan fathaya mubayyinah wa kasriha mubayyinah, ay bayyinatun au bayyinah, artinya jelas atau dapat dibuktikan. Fayahrujna liiqamatil haddi alaihinna, maka mereka keluar untuk diadakan had atas mereka. Kecuali dia untuk menjalankan hukuman iddah, hukuman qisah. Boleh keluar dia untuk dihukum qisah. Selain daripada itu tidak boleh. Harus diam di rumah setelah ditalak, nggak boleh kemana-mana sampai putus iddah. Kalau sudah putus iddah baru boleh keluar dari rumah itu. Usaha seguna sekaya nanti akan dibagi. Yang berikutnya adalah watilka hududullah, dan itu yang telah disebutkan al-mazkurat. Hududullah adalah hukum Allah. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah.
Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah itu, maka sungguh dia telah menzolimkan dirinya sendiri. Jadi aturan tolak dan iddah jangan sampai dilanggar. La tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Kau tidak tahu, la tadri. Ya, mudah-mudahan Allah akan membicarakan sesudah itu, sesudah talak akan perkara yang baru. Murojaatan bisa dirujuk bima idza kana wahidah au sintaini. Apabila adalah satu atau dua talaknya. Jadi tolak 1 dan 2 masih boleh dirujuk. Kalau udah 3 tidak boleh dirujuk lagi.